Film A Business Proposal resmi tayang di bioskop pada 6 Februari 2025. Namun, alih-alih disambut dengan antusiasme tinggi, penayangan hari pertama justru terpantau sepi. Ancaman boikot yang sebelumnya digaungkan oleh para penggemar webtoon dan drakor tampaknya benar-benar berdampak pada jumlah penonton di bioskop. Dalam konferensi pers promosi film, Abizar mengakui bahwa dia tidak menonton drama versi Korea secara penuh. Dia hanya menonton satu episode untuk menghindari kemiripan dalam pengembangan karakter. Pernyataan tersebut memicu kemarahan fans. Banyak yang menganggap Abizar kurang menghargai karya asli. Tidak hanya itu, kritik terhadap Abizar semakin memanas ketika dia memberikan respon yang dianggap menantang para fans. Dia menyebut bahwa sebagian besar fans drakor terlalu fanatik dan rasis, serta mengaku tidak membutuhkan mereka sebagai penonton. Pernyataan Abizar semakin memperburuk citranya di mata calon penonton hingga memunculkan seruan boikot terhadap film A Business Proposal yang juga dibintangi Ariel Tatum, Caitlin Halderman, serta Ardhito Pramono. Falcon Pictures selaku rumah produksi sempat mencoba meredam kontroversi dengan merilis surat terbuka. Mereka menegaskan bahwa proses adaptasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Namun, hal itu tampaknya tidak cukup untuk menyelamatkan film A Business Proposal dari gelombang cancel culture yang sudah terlanjur berkembang di media sosial. Pada hari pertama penayangan, banyak netizen yang budiman melaporkan kondisi bioskop yang sepi penonton. Tidak sedikit netizen yang berbakti yang menunjukkan bukti minimnya penonton melalui tangkapan layar situs penjualan tiket online. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pesan terakhir nih khususnya buat Abizar, hari pertama kalian cuma dapat segini. Ibarat kata, ya kalian nantangin si pasar kalian, ya udah diwujudkan sama mereka gitu loh. Nah sekarang belum terlambat, kamu jangan langsung ubah persona kamu. Kamu bikin nih wajah kamu tampilannya sama kayak di poster ini. Kalau misalnya kalian mau podcast, bikin tampilan Abizar tuh kayak gini. Jadi nanti ekspektasi penonton pun, wih kayaknya Abizar bakalan begini tampilannya nih, nggak berewokan, nggak kumis, nggak dekil gitu loh. Di sini kan cakep banget nih, pakai makeup segala macam. Nggak apa-apa dibikin kayak gitu aja, jadi kelihatan aura CEO-nya tuh kelihatan dan bisa menarik penonton yang tadinya nggak mau nonton lagi gitu. Jadi ya semangat ya buat semua yang sudah bekerja keras dalam proses pembuatan bisnis proposal film ini. Jadi semoga didengar semua masukan-masukan dari si fans fanatik ini. Good luck. Film A Business Proposal cuma dapat 6.900 penonton di hari pertama penayangannya. Kayak wow, ternyata cancel culture di Indo tuh beneran bisa diterapin loh. Dari kemarin gue masih berusaha no comment soal kebunderan film ini. Cuman ini jujur gue agak kaget sih, karena emang ternyata berdampak besar banget loh. 6.900 penonton dari 1.270 show. Berarti ini kalau di rata-rata satu bioskop tuh ya mungkin 4-5 orang aja yang nonton. Cuman ini hari pertama aja ya, entah hari kedua, hari ketiga mungkin bisa lebih banyak, we never know. Cuman kata gue mah bisnis proposal kalau nggak ada blunder-blunder kayak kemarin ya bisa lah lebih dari ini, karena emang dari drakornya, dari webtoonnya sendiri tuh udah rame banget. Apalagi ini genrenya juga romcom, itu tuh pasarnya orang Indo banget loh. Ya gue no comment soal filmnya karena gue sendiri memutuskan nggak nonton. Cuman ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini itu mulutmu harimaumu. Maksudnya kan namanya juga film, yang dijual itu ya tontonannya. Siapa yang nonton? Ya kita-kita para penonton gitu. Jadi ya jangan bersikap kayak terlalu arogan seolah-olah nggak butuh penonton. Kalau promo ngomongnya itu juga dipikir dulu gitu loh, dampak negatif dan positifnya. Karena bisa dilihat sendiri ternyata ini fatal banget loh. Ya gitulah guys, jadi pelajaran aja buat para pelaku industri film di Indo. Tuh, oke? Jumlah penonton A Business Proposal di hari kedua. Ini total penonton ya, cuma 10.000 aja bos. Berarti jumlah penonton di hari kedua cuma 4.000. Buset, ini bener-bener separah ini kah efeknya? Udahlah penontonnya dikit, ratingnya juga hancur. Kalah sama film Asiap Men. Asiap Men aja yang filmnya sesampah itu, ratingnya lihat tuh 2,8. Dan gue yakin banget nih Aldi Taher lagi joget-joget tuh sambil pegang posternya beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur, bisikan jenazah. Soalnya ratingnya 3,8 coy. Kayaknya ya film A Business Proposal ini akan mengukir sejarah. Tapi bukan sejarah yang bagus ya, sejarah dengan total penonton film paling sedikit di Indonesia.
Kalau saran gue ya, daripada rugi-rugi banget, mending itu tiket dijual 1 gratis 1 aja, atau enggak 1 gratis 5. Tapi gue yakin juga dikasih gratis pun orang juga gak bakal ada yang mau nonton. Ya, karena Film A Business Proposal versi Indonesia sepi penonton akibat blunder Abizar. Film A Business Proposal yang diperankan oleh Abizar, Ariel Tatum, dan yang lainnya gitu ya guys. Ini mengalami kayak cancel culture gitu dari masyarakat Indonesia gara-gara cuitan atau ocehan-ocehan dari Abizar yang sangat tidak mengenakan gitu guys. Sudah diketahui gitu ya guys, kalau beberapa hari pada saat sebelum film ini meluncur atau tayang gitu di bioskop, Abizar ini tuh sempat kayak melakukan kontroversi gitu ya. Nggak tahu sih tujuannya itu memang mendongkrak agar kontroversi gitu, agar diomongin orang, atau tujuannya apa gitu ya, memang nggak sengaja atau gimana. Cuman bukannya mendongkrak filmnya gitu ya, malah ini bikin filmnya terjadi kagak laku gitu loh say. Di hari pertama penayangan gitu ya di bioskop, film ini tuh hampir tidak ada peminatnya gitu. Malahan masyarakat ini tuh lebih meminati film horor yang sekarang lagi hits gitu ya guys, kayak Pengantin Iblis dan Petaka Gunung Gede gitu. Padahal pada saat sebelum tayang di bioskop gitu ya, Falcon atau siapa itu yang menaungi filmnya gitu ya, memproduseri filmnya bersama dengan Abizar ini tuh sudah kayak melakukan klarifikasi dan sudah melakukan permintaan maaf atas ocehan-ocehan dan kontroversinya si Abizar gitu. Tapi karena sudah kayak gedek banget gitu ya netizen dan masyarakat, jadi kayak sudah nggak mau gitu loh. Soalnya kan bukan sekarang masyarakat sekarang tuh bukan masyarakat yang zaman dulu gitu loh guys, kayak kontroversi sedikit terus langsung laku gitu kan. Sekarang tuh masyarakat sudah pinter-pinter gitu loh, ada kontroversi sedikit ya sudah, karyanya nggak bakalan digubris sama masyarakat dan bakalan di cancel kultur ini gitu kan. Oh, mereka nggak bakalan diundang juga pas premier. Hey, Kakanda, gue juga nggak mau melihat dirimu gitu. Kayaknya nggak cuma gue doang, guys. Kalian gimana? Kalian mau melihat dirinya saat premier? Sadar ya, gitu. Anda tidak seberharga itu, Kakanda. Wow, gitu kalau kata gue kalimat barusan diucapkan sama seorang aktor yang bahkan filmnya aja tuh belum rilis. Apa yang terjadi? Belum pernah ya gue lihat aktor searogan ini. Punten kakak gitu, kalau misalnya kita tahu Reza Rahardian gitu kan, Nicholas Saputra, terus siapa lagi ya yang udah Om Indro gitu kan, dia kan wow banget gitu. Kita tuh udah tahu dia dari masa ke masa dan sudah terbukti gitu kan, aktingnya dia seperti apa. Vino G. Bastian gitu, mereka tuh kayak wow udah di atas langit deh guys gitu. Jadi mereka tapi biasa aja dengan itu semua, kayak iya, oke, gitu kan. Bener itu kalimat tadi diucapkan oleh siapa? Kalian pasti tahu gitu, coba di komen deh. Waktu diundang di salah satu acara untuk bahas film remake webtoon yang berjudul Business Proposal. Sebelumnya, untuk for your information, film ini dibuat dalam versi Koreanya. Gue nggak ngerti ya, apakah dia merasa dia wah banget, ganteng banget, anak orang terpandang Indonesia, pokoknya serba bisa lah mungkin dalam pikiran dia gitu. Karena nggak berhenti di situ aja, sebelumnya juga dia sempat mengungkapkan kalau dia bahkan nggak selesai nonton episode satunya si Business Proposal yang dari Korea ini. Kemudian beralasan mau membangun karakternya sendiri bersama director. Hey, karakter apa yang hendak Kakanda bangun? Sementara Kakanda tidak tahu filmnya. Kakanda, Eling. Lanjut ya. Kemudian dia juga ada bilang kalau fans Korea itu fanatik. Benarkah begitu saudara-saudara fans Korea? Coba kalian komen di bawah. Oke, ini POV gue ya guys. Mungkin masukan juga untuk para PH production house. Kalau mau mengajak artis, aktor, selebgram, entah siapapun itu yang main film ya, pentingnya mencari talent bukan hanya karena followersnya banyak, tapi public speakingnya bagus, attitude-nya oke. Masih banyak kok artis-artis atau aktor-aktor pendatang baru gitu kan, yang actingnya oke, mukanya oke, terus pendalaman karakternya baik, attitude-nya juga terhadap fans dan penonton gitu. Karena apa guys? Remake Business Proposal ini terancam mati sebelum tayang. Kasihan dong yang udah effort lainnya kayak Ariel Tatum, terus production house-nya, Falcon, terus juga yang lain-lainnya pemeran di dalamnya yang sudah terbukti gitu. Mereka tuh totalitas dalam membangun perannya. Buat artis-artis baru ya, ini pesan untuk kalian. Baik kalian tampan ataupun tidak tampan, anak artis ataupun bukan, inilah pesan kami netizen. Hey, wahai didengar. Tanpa penonton, film
film lu itu bukanlah apa-apa gitu. Ingat, gue dan lu itu sama ya. Kita sama-sama manusia. Kayak, ya lu juga gak seberharga itu sih tanpa kita. Kita juga yang gak seberharga itu juga gitu. Gak apa-apa banget kalau menurut lu fans Korea itu fanatik. Tapi, alangkah baiknya gitu. Hargailah kefanatikan mereka dan gak perlu direndahkan di publik. Karena gak ada untungnya juga kan buat lu gitu. Ternyata sekarang apa? Udah dihujat, terus mau diboykot. Jadi menurut gue ya, berpikirlah sebelum bertindak. Ini pesan gue. Kalau tindakan lu itu cuma merugikan diri lu sendiri sih nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalkan sampai merugikan pihak lain, orang lain, dan itu tuh banyak pihak yang dirugikan. Sementara mereka udah usaha maksimal dan keluar uang maksimal juga. Apakah bisa ditutupi hanya dengan kata maaf? Ya kan? Makanya gue selalu tanam ya ke diri gue. Ini gue tidak sedang mengajari kalian, tapi mungkin lebih ke sharing. Yang bukan siapa-siapa ini, mikir woi Felicia, mikir. Sebelum ngomong tuh mikir gitu. Sebelum berbuat tuh mikir. Perbuatan lu, ucapan lu itu akan merugikan orang lain nggak? Mengecewakan orang lain nggak? Ya nggak? Kekecewaan dan kesedihan orang lain itu tidak akan hilang cuma dengan kata maaf lu. Nggak akan tiba-tiba orang itu lupa sama apa yang lu lakukan, sama apa yang lu ucapkan ke dia cuma karena lu minta maaf. Makanya ada baiknya diam kalau nggak setuju. Kalau nggak suka, diam. Minimal orang lain itu nggak mendengar ketidaksukaan lu yang belum tentu valid. Gimana guys? Kalian bakalan nonton Bisnis Proposal atau enggak setelah kejadian itu? Coba kalian komen ya.